1, 2, 3. Kesehatane yo dipikirno kok geting aku. Matur nuwun Pak Nur, dengan gotong royong semua tertolong. Yes! Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu saya sudah hadir. Terima kasih Pak Hadi. Ya, kita dari fraksi Nasdem mendukung Inpres nomor 1 2022 ini yang tujuannya untuk optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Ya, utamanya contoh seperti pengurusan untuk ini ya, layanan publik secara keadministrasian untuk jual beli tanah. Ini saya kira memang harus, karena tidak jarang juga ditemui di lapangan orang yang, kalau orang beli tanah itu kan pasti berduit ya, dia ternyata belum sebagai peserta BPJS, dia ikutnya asuransi swasta. Nah, berarti ini kan tidak ikut gotong royong. Padahal secara nasional Pak Jokowi mencanangkan bagaimana kita menuju Indonesia sehat itu secara gotong royong, yang kaya bantu yang miskin, kan begitu. Saya kira kita dukung kebijakan Pak Jokowi ini. Termasuk yang satu harga itu Pak, pemotongan apa? Nah, ini masih dalam tahap pembahasan rapat-rapat di Komisi 9. Kita ingin BPJS Kesehatan tidak memutuskan ini secara sepihak, tapi harus melibatkan stakeholder terkait ya. Dari IDI, dari Asosiasi Rumah Sakit, juga mungkin harus ada juga perwakilan dari konsumen atau pelanggan gitu ya. Mas, ada muncul kasus tadi sistem borongan itu gimana? Nah, ini saya baru mendengar ini. Saya baru mendengar ini cukup unik dan menurut saya sangat ganjil ya. Sangat ganjil. Berarti kalau memang betul seperti itu, pertanyaannya apakah negara ini setengah-setengah melayani rakyatnya? Saya kira Pak Jokowi nggak seperti itu, dan saya kira BPJS Kesehatan tidak seperti itu. Saya kok menduga-duga apakah ini memang ada semacam kebijakan sepihak dari pihak rumah sakit ya. Tapi saya belum menemukan fakta di lapangannya. Ini kan sekedar laporan. Nah, tapi ini perlu juga aspirasi ini saya bawa ke tingkat Komisi 9 dalam rapat-rapat kerja dengan BPJS Kesehatan. Kalau di Kediri sendiri Pak gimana Pak kepesertaan BPJS sendiri? Kemarin tadi sudah disampaikan sangat baik ya, prosentasenya sudah bagus, dan memang masih ada beberapa yang belum tercover untuk PBI karena tidak termasuk DTKS. Saya kira itu memang perlu tahapan, karena BPJS harus melakukan survei lebih dulu memang benar-benar warga kurang mampu atau tidak. Oh iya, hari ini kita lakukan sosialisasi bersama anggota DPR RI Komisi 9, Bapak Nur Hadi, terkait dengan program jaminan kesehatan nasional, terutama untuk warga di wilayah Kota Kediri. Begitu. Harapannya dengan adanya program sosialisasi program jaminan sosial kesehatan nasional ini, masyarakat Kota Kediri bisa lebih paham terkait info-info terbaru di program jaminan kesehatan nasional, kemudian lebih paham juga terkait dengan proses administrasi, proses prosedur pelayanan kesehatan, dan sebagainya yang terkait dengan program JKN, sehingga harapannya pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan sudah tidak ada kendala berarti. Ada itu. Terkait alih status dari Mandiri ke Bisda, kayaknya tadi sudah lama mengusulkan tapi tidak terproses, itu kendala apa? Kalau ada peserta-peserta yang mungkin sudah diusulkan tetapi belum bisa terproses, biasanya ada beberapa kendala ya, yang terutama sih dia harus dipastikan NIK peserta tersebut itu sudah valid dan sudah
online dengan data Dukcapil Pusat. Kemudian sudah dipastikan kalau dari proses utama mandiri sudah tidak ada kendala mungkin seperti iuran. Kemudian sudah dipastikan status kepesertaannya memang ini ya masuk di usulan dari dinas terkait, biasanya dari dinas sosial yang melakukan pengusulan ke BPJS Kesehatan. Seperti itu sih. Kaitannya validasi data antara BPS, Dukcapil, Densos, dan BPJS ini enggak sinkron karena ada nama-nama ganda sudah. Kalau terkait dengan itu biasanya dari pihak pengusul atau dinas sosial terlebih dahulu melakukan validasi, Pak. Biasanya dari dinas sosial mereka akan koordinasi dengan Dukcapil terlebih dahulu sebelum nanti melakukan pengusulan ke BPJS Kesehatan. Harapannya dengan melakukan koordinasi dengan Dukcapil, kemudian sudah dilakukan verifikasi dan validasi, nanti pada saat proses pemutasian di BPJS Kesehatan akan lebih mudah atau lebih lancar. Harapannya seperti itu. Terus untuk berobat sekarang itu apa tidak harus membawa kartu? Iya, jadi untuk saat ini sejak launching program penggunaan NIK sebagai identitas tunggal, peserta JKN sudah tidak perlu khawatir jika tidak membawa kartu. Mereka cukup membawa KTP atau KK atau kartu identitas anak. Yang penting pada saat pengecekan NIK peserta sudah terdaftar aktif, maka fasilitas kesehatan bisa langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta tersebut. Untuk peserta baru itu sekarang enggak dikasih kartu gitu, tetap ada kartu. Untuk peserta baru saat ini yaitu tadi ya Bapak Ibu sekalian cepat. Jadi untuk kartu sebenarnya sudah bukan istilahnya bukan prioritas yang harus dipegang oleh peserta JKN. Jadi walaupun dan kita pun ada kanal lain selain kartu fisik. Jadi ada namanya KIS digital yang bisa diakses di aplikasi mobile JKN, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi tidak harus pegang kartu fisik seperti itu. 1, 2, 3. Kesehatan yo dipikirno kok beting aku matur nuwun Pak Nur, dengan gotong royong semua tertolong. Yes! Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih para hadirin.